Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Umaira dengan NIM A5012510006, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara mengenai pendidikan sepanjang hayat. Sebelum itu, saya persilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya Wayan Agus Irawan, Eskom, SMK 5 Palu, instansi ya. Kemudian jabatan sekarang sebagai pelaksana kepala sekolah. Karena kepala sekolah sudah berhalangan tetap pensiun, sehingga dalam waktu ke depan saya menggantikan jabatan posisi sambil menunggu definitif baru datang ketika menjadi kepala sekolah tetap SMK 5 Palu. Umur 40 tahun. Apalagi? Ada lagi? Harus perkenalkan? Tidak. Baik, pertanyaan pertama, menurut Bapak, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Individu maupun masyarakat ya. Kita ke pengertiannya dulu tadi toh. Pendidikan sepanjang hayat itu bahwa setiap insan itu melakukan proses pembelajaran terhadap dirinya sendiri, mulai dari dia sadar dan mengerti akan dirinya sampai nanti hembusan nafas terakhirnya pun dia berproses untuk belajar, mendapatkan sesuatu dari apa yang dia lihat, dia rasakan dalam kehidupannya, itu bermakna dalam kehidupan, mendidik dia dalam kehidupan. Sehingga kalau masuk ke pertanyaannya tadi, nomor 1 tadi, mengapa penting? Ya penting. Bayangkan saja kalau setiap kita manusia atau masyarakat tidak pernah mengambil hikmat dari setiap apa yang kita lewati dalam setiap hembusan nafas dan langkah kita dalam kehidupannya. Kacau pasti. Pasti kacau. Lihat burung berkicau itu, oh gini burung ya. Kenapa dia harus berkicau di pagi hari? Apa manfaatnya dalam kehidupan kita? Kalau setiap hal itu kita bisa rasakan, kita bisa ambil, oh ternyata ini. Itu mulai dari alam. Belum lagi ilmu lain yang tidak berkaitan dengan memang ilmu yang sedang dia dalami kan? Masyarakatan misalnya. Contoh saya spesifik belajar komputer, belajar tentang programmer. Tetapi perlukah saya mempelajari hal-hal lain di luar komputer? Perlu, ya kan? Saya saling mengerti. Saya mengerti kenapa tukang batu itu harus begitu kerjanya. Oh karena saya paham. Karena itu. Dan harapannya setiap orang yang bisa mendidik dirinya sendiri itu bisa mendatangkan harmoni dalam kehidupan masyarakat, saling memahami, intinya begitu, saling mengerti. Makanya penting. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal seperti pelatihan atau seminar? Secara spesifik untuk mendapatkan sertifikat tidak. Tetapi saya suka mempelajari hal apapun dengan keterbukaan informasi yang ada saat ini. Kalau seminar, sertifikat itu tetap kebutuhan formal ya, formalitas namanya itu. Jadi saya harus bersertifikat di bidang saya wajib. Tapi kalau untuk di bidang lainnya, saya tetap menggunakan media sosial, kemudian teknologi digital yang saat ini begitu canggih. Saya mempelajari dan belajar dengan cara sistem orang dewasa dan Android. Apa yang saya mau dalami, apa yang saya ingin tahu, saya pelajari, saya baca mandiri melalui konten media sosial atau YouTube dan YouTube. Cuman tidak spesifik untuk mendapatkan sertifikat lain di luar jurusan saya atau kepentingan saya. Bagaimana pendidikan non formal atau informal memberi manfaat dalam kehidupan Bapak? Kalau dia pendidikan formal ya, pendidikan formal dan informal. Kebetulan sekarang saya ada di dunia pendidikan formal, saya guru kan. Saya belajar setiap hari melalui siswa saya. Jadi mungkin anak berpikir kita disuruh belajar hukumnya tidak salah. Justru kami guru-guru yang dalam dunia pendidikan formal ini, kita belajar lihat, ternyata anak-anak ini sudah begini perkembangannya sekarang. Dari tahun ke tahun dia ada sedikit perubahan psikologi, ada mentalnya yang berubah. Itu karena apa itu? Itu saya belajar itu. Ya kan? Iya. Belajar itu. Kalau di informal, yang non formal ya, jadi di luar pendidikan yang formal seperti ini ya, di masyarakat dimanapun saya berada, di luar sekolah sebentar dengan sekolah-sekolah dengan masyarakat sekitar, saya belajar juga. Tetap saya belajar.
Bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ini kalau secara pribadi itu tadi ya, kebersadaran dulu, sadar dulu gitu. Kalau orang tidak sadar, susah menerapkan. Bagaimana dia tidak sadar? Apa gunanya kita belajar sepanjang hayat? Bisa kita udah gini aja kan, misalnya udah cukup saya nggak usah belajar. Itu karena dia tidak sadar apa gunanya, apa pentingnya setiap hembusan nafas itu adalah proses pembelajaran. Jadi kalau sudah orang malas belajar, kalian sudah tahu sendiri jawabannya itu. Orang malas belajar pasti apa? Minim kompetensinya kan, minim pengetahuan, baik pengetahuan spesifik dari jurusannya dia sendiri atau bidangnya atau pengetahuan lainnya. Orang sudah kalau minim kompetensi pasti apa? Mudah marah, mudah tersinggung, itu sudah pasti, saya pastikan itu. Ya, mudah benci, mudah dan gitu pasti karena kemampuan otaknya untuk menganalisa sesuatu itu dangkal sehingga yang muncul ke atas itu amarah, kedengkian, kebencian. Kalau sudah dengki, benci, apa yang terjadi? Ya kekacauan, udah pasti. Apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Apa tantangan terbesar untuk mewujudkan pendidikan sepanjang hayat? Ini semua pihak yang terlibat di dalam dunia pendidikan baik formal informal itu harus berbuat semaksimal mungkin. Contoh dari pendidikan rumah tangga dulu ya, informal ya, di rumah ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak ya, punya anak kecil, golden age ya. Dia sudah harus ajarkan kepada anaknya, tanamkan bahwa hidupmu itu selalu harus belajar. Jangan puas ya. Kemudian tokoh masyarakat ya, di dalam masyarakat. Bagaimana caranya saya nggak tahu, mungkin pemerintah lebih tahu. Tapi kalau saya berbicara di lingkungan keluarga, karena saya punya keluarga, saya itu bukan tokoh masyarakat, dan saya berada di lingkungan formal sekolah, saya bisa bicara itu. Jadi bagaimana caranya di sekolah itu ada kurikulum yang memang spesifik selalu memotivasi. Kalau memang di kurikulumnya tidak ada, minimal di dalam setiap sekolah itu selalu mengingatkan bahwa betapa pentingnya belajar kepada siswa. Bukan hanya belajar tentang mata pelajaran di sekolah, tetapi belajar tentang apapun juga. Karena belajar ini di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Itu harus selalu itu digiring. Ya. Baik, apa harapan Bapak terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Harapan saya Iya, terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia. ya harapannya besar, semua masyarakat Indonesia ini bisa belajar, bisa sadar bahwa belajar itu penting dan saya harus tetap belajar sampai kapanpun. Kalau semua orang sudah sadar mau dia belajar, saya pikir Indonesia pasti akan lebih baik dari saat ini. Yang selama ini terjadi kan karena banyak masyarakat yang tidak mau belajar. Ya dia pikir saya bukan siswa lagi misalnya gitu kan. Ngapain saya belajar? Akhirnya ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya yang tidak sadar bahwa saya ini dibohongi atau tidak ya. Gampang terpengaruh kan. Ya, karena minim potensinya, minim pengetahuan. Apa pesan Bapak bagi saya sebagai mahasiswa agar saya semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Nah, saya tidak bisa kasih saran. Kalau kamu mahasiswa itu tugas Anda kan berpikir. Tugas Anda itu berpikir. Jadi bukti bahwa kamu adalah seorang mahasiswa itu ijazah itu kan selembar kertas membuktikan kamu pernah kuliah. Ya kan? Saya pernah kuliah sarjana di bidang bimbingan konseling. Tetapi yang lebih bisa membuktikan yang orang tidak lihat dari ijazahmu. Kan kesana kemarin nggak mungkin bawa ijazah, saya sarjana loh. Saya kuliah loh, tetapi ya caramu berpikir, caramu menganalisa masalah itu membuktikan bahwa kamu seorang mahasiswa. Ya, belajar itu kalau tadi saya sampaikan, kalau kamu hanya puas belajar hanya untuk mendapatkan satu lembar ijazah setelah itu selesai, ya sama saja kamu dengan orang yang tidak kuliah. Tapi kalau sudah formalnya dapat, ijazahnya dapat, lembarnya dapat, bisa dibuktikan dengan cara berpikir dalam mengatasi masalah itu muncul di masyarakat, nah, itu berarti Anda sudah menuju ke belajar sepanjang hayat. Harus itu. Jadi tidak ada apa saran Bapak, saran apa tidak ada. Bagi saya kalau saya apa ya wajib yang namanya kamu ada di dunia pendidikan, apalagi mahasiswa, itu wajib menggunakan pikirannya, wajib menggunakan logikanya. Logis harus itu, tidak ada tawar menawar. Ya, kamu tahu itu pentingnya. Setelah ini saya melihat suatu saat kita ketemu nanti umur panjang sehat-sehat, 3 orang melihat ini kualitasnya orang dulu yang pernah
membahas belajar sepanjang hayat dengan saya. Ternyata dia belajar betulan sepanjang hayat atau tidak. Itu pembuktiannya setelah kamu terjun ke masyarakat. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat saya ambil mengenai pendidikan sepanjang hayat adalah bahwa pendidikan tidak terbatas pada usia, tempat, maupun jenjang sekolah, melainkan berlangsung seumur hidup sejak seseorang lahir hingga akhir hayatnya. Pendidikan sepanjang hayat menekankan pentingnya belajar secara terus-menerus untuk mengembangkan potensi diri, menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, serta meningkatkan kualitas hidup.